Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junidi Said, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo, yang kebetulan sekarang dijadikan narasumber oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu bagaimana cara membuat jakaba dan juga aplikasi yang baik. Nah, kebetulan saya bersama petani dan juga penyuluh di Minahasa Selatan, khususnya di Modo Inding. Di mana? Modo Inding. Oh ya. Nanti akan mengikuti testimoni yang dilakukan oleh petani dan juga penyuluh di Minahasa. Untuk itu, yuk kita ikuti. Jakaba memang luar biasa. Situbondo berjaya. Kita bertemu dengan sang penemu jakaba. Nah, jadi kita bersyukur karena kita berhadapan langsung dengan penemunya, dan tentunya banyak hal yang kita ingin tanyakan lebih dalam lagi tentang jakaba. Memang ada teman-teman kita yang sudah melaksanakan bersama-sama dengan kita, Kepala BPP yang dari Minahasa Selatan, tepatnya di wilayah hortikultura yang ketinggiannya 1.100 meter, dan mereka sudah melaksanakan penggunaan jakaba dan sudah berhasil. Namun saya sebagai POPT, ya, jadi ingin lebih dalam mencari tahu tentang goodnya jakaba. Kira-kira Pak, kalau jakaba ini, apakah dia juga bisa mampu mengendalikan untuk khususnya penyakit-penyakit ular tanah pada tanaman? Gimana? Ya, yang namanya jakaba itu adalah jamur keberuntungan abadi. Dari namanya sudah jamur. Jadi apa yang menjadi yang sampean sebutkan, penyakit yang disebutkan seperti fusarium, Phytophthora, Anthracnose, itu kan jamur. Nah, jamur kita lawan dengan jamur. Artinya jamur yang jahat, jamur yang merugikan tanaman, kita lawan dengan jamur yang menguntungkan, seperti jakaba. Makanya di dalam pengaplikasian jakaba ini sangat baik sekali, baik itu sebelum tanam atau sudah ada tanamannya. Inilah hebatnya jakaba, bukan hanya mengendalikan penyakit, tapi juga menjadi nutrisi tanaman. Itulah hebatnya jakaba. Oke Pak, kira-kira jadi dalam aplikasinya untuk biasa ada takaran atau dosis, jangan sampai kita salah. Yang paling baik kira-kira untuk dosinya gimana Pak? Mungkin ada penjelasan lebih dari sang penemu. Kalau soal dosis, saya tekankan itu mempunyai dosis standar, yaitu 200 sampai 400 ml per tangki spray. Itu 200 sampai 400 ml per tangki spray. Itu dosis standar. Lah cuman bedanya di tempat artinya lain tempat, lain perlakuan, lain tanah, lain juga perlakuan. Lah jadi ketika aplikasi 400 ml sambil kita amati apakah ini kurang. Kalau misalnya kelihatan kurang, maka silahkan ditambahi 100, berarti sampai 500 ml per tangki. Soalnya tanaman itu beda-beda, seperti tanaman cabai. Cabai itu tidak kuat dengan dosis tinggi. Cukup 400 ml per tangki. Itu untuk apa? Spray yang saya 200 sampai 400 ml untuk per spray. Ya, untuk cabai. Tetapi kalau bawang merah, walaupun 1 liter per tangki itu kuat. Itu bedanya. Jadi makanya saya memberi patokan 400 ml per tangki. Selanjutnya tanaman apa saja tergantung petaninya nanti. Misalnya kurang silahkan ditambahi seperti itu. Pak, begini Pak. Saya dari sisi agronominya saya penyuluh, tetapi saya lebih bangga jadi seorang petani. Karena memang aktivitas kami sehari-hari subuh pagi sebelum ke kantor itu sudah di kebun. Pulang kantor pasti sudah di kebun.
Jadi sebetulnya profesi lebih senang disebut petani karena ayah opa juga petani. Maka petani itu keren. Nah, kayak aplikasi memang di cabe, Bang. Kami sudah coba kocor ya saya karena stok kami itu banyak banyak stok kami banyak Jakaba itu kami coba aplikasi sampai 1:1 Satu Jakaba, satu air. iya yang barusan 4 minggu yang lalu ada cabe yang sudah usianya hampir 2 tahun sudah mau dipangkas harusnya udah rontok semua Daunnya. 90% daunnya sudah rontok semua saya coba aplikasi 1:1 dikocor 2 minggu keluar daun dan bunga Wow. 2 minggu agak merinding saya mau ngomong ini 2 minggu aplikasi kocor itu keluar bunga dan daun itu. Nah, tetapi sebelumnya memang kami dapat di bulan Oktober di bulan Oktober tahun kemarin 2022 di Jogja sini juga oleh Pak Nov kasih itu Pak Nov Rizal kasih, nah itu sana. Nah, tidak sengaja kami coba bikin dan itu sukses jadi. Satu botol air mineral itu kita bikin 25 liter. Awalnya Pak Nofrizal bilang dan saya buka di YouTube itu ACB ya. Air Cucian beras. Tetapi gini, saya mau mencari cucian beras agak repot juga. Biasanya istri saya langsung buang. Nah, saya coba kali taruh beras dalam kotak itu, dalam jergen itu 20 liter. Saya kasih 3 minggu saya lihat udah ketebalannya 7 cm. Jakabanya. Mantap. Nah, saya aplikasi di kentang, betul ada kentang yang sudah umur 2-3 minggu waktu itu. Baru 2-3 kali aplikasi yang saya kirim itu video itu pertumbuhan vegetatifnya dahsyat. 4 kali aplikasi kita dapat rata-rata memang baru dapat rata-rata memang per pohon 0,4 sampai 0,5 kilogram. Oleh karena per pohon yang kentang tanaman kentang granola yang granola G2 G3. Nah, makanya di depan kantor sekarang sudah kami sementara lakukan pengkajian uji dosis Jakaba, aplikasinya dikocor. Selain kentang, cabai sudah dapat diaplikasi di tanaman kol, di tanaman bawang daun, bawang merah, pecai juga. Untuk itu sayur-sayuran. Untuk tanaman-tanaman hortikultura yang berkayu itu sudah dipakai di durian. Tapi kan kalau tanaman durian kan agak lama mau tunggu prosesnya kan. Paling tidak ada beberapa manfaat yang kami rasakan. Selain yang diskusi tadi dengan POPT bahwa ini bisa menjadi agensi hayati, menjadi predator bagi hama. Agensi hayati. Oke lah, katakanlah agensi. Tetapi dari sisi kami, saya melihat bahwa ternyata memang Jakaba punya kemampuan untuk menyiapkan nutrisi tanaman. Dalam Jakaba ada unsur hara esensial di dalam. Iya, makro dan mikro esensial kan itu. Itu yang pertama. Tetapi ada hal lain yang menurut dugaan kami, dugaan saya juga petani sekali punya. Ada unsur-unsur NPK, pupuk NPK yang dalam tanah yang sudah cukup lama diaplikasikan di tanah dan tidak terurai, ketika disiram dengan Jakaba, dia terurai. Berarti sifatnya seperti PGPR. Iya, dia mampu apakah memfermentasi bahan organik dalam tanah, tetapi dia juga mampu mengurai pupuk-pupuk kimia yang dulunya tidak terurai ketika pakai itu dugaan saya. Dia logikanya begini, Pak. Ini bedengan ini kalau bedengan kentang ketika kita panen kentangnya bongkar ada butiran-butiran NPK di dalam. Kan begitu. Iya. Sayang
belinya mahal, apalagi NPK yang kelas-kelas mutiara, sangat mahal. Tidak dijerat penanam, kalau datang air hujan hanyut. Tetapi ketika dipakai Jakaba, dugaan saya itu dia mampu mengurai itu. Dan Oke. bisa diserap oleh tanah. Iya, bisa diserap oleh tanam. Dan mungkin saja kalau pH itu dia tidak dalam keadaan ideal, dia mampu menetralisir. Jakaba itu ini. Makanya kalau bicara Jakaba, satu-satunya POC. Kalau kita bicara POC ya, pupuk organik cair. Jadi Jakaba ini satu-satunya POC yang pH-nya di atas 6. Semua coba sampean cek pH-nya POC yang lain. Entah itu PGPR atau POC apa saja lah. Baik itu dari urin, dari apa saja. Itu ketika dicek pH-nya pasti di bawah 4. Tetapi Jakaba itu dipastikan 6,5 bahkan sampai 7. Itu bedanya Jakaba dengan POC yang lain. Jadi untuk menetralkan tanah, untuk menaikkan pH tanah, sangat ideal sekali menggunakan Jakaba. Seperti itu. Oke, ini adalah suatu anugerah Tuhan ya, yang bisa mengirim Abah Junaidi menjadi semacam fasilitator sehingga muncul ini. Gini Bapak Ibu sekalian, mulai tahun kemarin Permentan nomor 10 tahun 2022 pupuk subsidi itu tidak untuk semua tanaman lagi ya. Tinggal 9 komoditi. Yang pangan itu tinggal padi, jagung, kedelai. Yang perkebunan itu tinggal kakao, tebu, dan kopi. Dan hortikultura tinggal 3 lagi. Tinggal bawang putih, bawang merah, dan cabai. Yang sayuran, kentang, dan seterusnya itu tidak bisa lagi mengakses pupuk subsidi. Kehadiran Jakaba sudah pasti menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Murah harganya, gampang dibuatnya. Kan begitu ya Pak ya? Murah harganya, gampang dibuatnya. Jadi pengalaman kami, ya aplikasi mudah. Pengalaman kami, Jakaba itu bisa sampai 70% menghemat pupuk kimia. Pengalaman kami, Pak. Pengalaman kami. Bukan tidak mungkin ke depan bisa dicarikan lagi formulasi-formulasi tertentu supaya Jakaba ini semakin kaya akan nutrisinya. Apakah dengan dicampur bombal pisang, cangkang telur atau kenapa? Itu modif-modif yang lain. Ya, mudah-mudahannya. Tapi ini satu anugerah untuk kita petani. Bagi para petani, jangan lupa ya di subscribe untuk channel-channel Abah dan kami juga. Ya, oke. Demikian, salam sehat, petani hebat Indonesia pasti kuat.